Saya Sultan Abdul Rahman, absen 3. Nama saya Ahmadulian Hidayat, nomor absen 3 di sini. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan mendefinisikan tentang arti pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan negara Indonesia ialah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pertahanan dan keamanan negara merupakan dua elemen penting dalam menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang pertama ada definisi pertahanan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 1. Ada kedaulatan negara. 2. Keutuhan wilayah negara. 3. Keselamatan segenap bangsa. Yang kedua ada pertahanan negara sebagai tanggung jawab bersama. Pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer saja, tetapi juga melibatkan seluruh rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam mempertahankan negara. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Kedua, keterlibatan sumber daya nasional. 3. Sinergi antarinstansi. Yang ketiga, arti keamanan negara. Keamanan berasal dari kata dasar aman, berarti tentram, terlindungi, bebas dari gangguan dan bahaya. Keamanan negara merujuk pada usaha untuk menciptakan perlindungan dan ketentraman bagi negara, masyarakat, dan individu dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan. 1. Aspek keamanan. Keamanan negara mencakup beberapa aspek antara lain keamanan militer, keamanan non-militer, dan keamanan dalam negeri. 2. Upaya keamanan. Upaya untuk mencapai keamanan negara melibatkan berbagai tindakan dan kebijakan seperti berikut. 1. Penguatan hukum dan peraturan. 2. Peningkatan intelijen. 3. Kerjasama internasional. Yang keempat, kesadaran kolektif dan kebersamaan. Pertahanan dan keamanan negara tidak dapat terwujud tanpa kesadaran kolektif dari seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara. Rasa kebersamaan dan persatuan sangat penting untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat. 1. Peran pendidikan. Pendidikan mengenai pertahanan dan keamanan negara harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. 2. Kegiatan sosial dan komunitas. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan pertahanan sipil, seminar tentang keamanan, dan kegiatan kebudayaan yang merayakan keberagaman dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertahanan dan keamanan. 3. Dukungan terhadap pemerintah. Masyarakat juga perlu memberikan dukungan terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga keamanan. Partisipasi aktif dalam program-program pemerintah seperti pemilu dan kegiatan sosial merupakan wujud dukungan terhadap keamanan negara. Untuk materi yang kedua, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah suatu kerangka yang dirancang untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sistem ini bersifat semesta yang akhirnya melibatkan semua komponen bangsa, termasuk warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Pada konteks Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan ini sangat penting mengingat letak geografis, keragaman budaya, dan potensi ancaman yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan melibatkan banyak elemen yang saling mendukung. Hal ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Komponen dari sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu mencakup yang pertama adalah warga negara, yang kedua adalah wilayah, dan yang ketiga adalah sumber daya nasional. Yang kedua yaitu prinsip sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan negara terlibat dalam pertahanan dan keamanan itu terdiri dari beberapa prinsip.
berlanjut. Submateri yang selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah dalam sistem pertahanan. Dalam menjalankan sistem pertahanan dan keamanan negara, pemerintah memiliki peran yang sangat vital. Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sistem ini. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan dan menganggarkan sumber daya yang diperlukan untuk pertahanan. Hal ini mencakup pembangunan kebijakan dan penganggaran. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam sistem pertahanan. Pemerintah harus memastikan bahwa yang pertama, pendidikan dan pelatihan seperti anggota militer dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu rekrutmen dan penempatan. Yang ketiga, penguatan kerjasama internasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga harus melibatkan kerjasama dengan negara lain. Pada era globalisasi, ancaman keamanan seringkali bersifat tradisional. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan hal berikut. Yang pertama adalah membangun aliansi dengan menciptakan hubungan baik dengan negara lain untuk berbagai informasi, teknologi, dan sumber daya. Yang kedua, yaitu partisipasi dalam misi perdamaian, yaitu dengan mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian internasional sebagai wujud tanggung jawab global dan meningkatkan reputasi negara. C. Peran warga negara dalam sistem pertahanan. Masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam sistem pertahanan dan keamanan. Keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek pertahanan akan memperkuat sistem secara keseluruhan. 1. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban dalam praktek pertahanan. 2. Pendidikan pertahanan. Pendidikan tentang pertahanan dan keamanan harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua jenjang. 3. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Warga negara dapat terlibat dalam mendukung pertahanan dan keamanan. D. Tantangan dalam sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan negara dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Ancaman terorisme dan kejahatan siber. A. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Salah satu induk landasan utama yang mengatur pertahanan dan keamanan terdapat pada 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Perlindungan sebagai hakikat pertahanan dan keamanan. 2. Ketertiban dunia. B. Pasal 30 UUD NRI tahun 1945. 1 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara. 2 ayat sistem pertahanan dan keamanan melekat serta. 3 ayat 3 dan 4 peran TNI dan Polri. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Salah satu kebijakan penting yang mengatur pemisahan peran TNI dan Polri terdapat di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Pada ketentuan ini dijelaskan bahwa TNI sebagai alat negara berfokus pada pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas dalam pemeliharaan keamanan. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa setiap institusi dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik tanpa tumpang tindih. Yang pertama, peran dan fungsi TNI. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara dari segala bentuk ancaman militer. Hal ini mencakup penanganan konflik bersenjata, penjagaan perbatasan, dan partisipasi dalam misi-misi perdamaian internasional. TNI juga dilibatkan dalam penanggulangan bencana yang merupakan salah satu bentuk kontribusi mereka terhadap keamanan nasional. Yang kedua, peran dan fungsi Polri. Di sisi lain, Polri memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap keamanan masyarakat. Polri yang mampu menciptakan situasi aman dan kondusif, menangani kejahatan dan melakukan penegakan hukum. Dengan adanya komunikasi yang jelas antara diharapkan kedua institusi ini dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas masing-masing. Poin keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 adalah lebih spesifik dalam pengaturan pertahanan negara. Undang-undang ini
mengatur berbagai hal yang terkait dengan pertahanan mulai dari hakikat, dasar, tujuan, misi, hingga penyelenggaraan pertahanan negara. Yang pertama, hakikat pertahanan negara. Dalam undang-undang ini, pertahanan negara dipahami sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan keselamatan negara bangsa. Ini mencakup upaya preventif, defensif, dan rehabilitatif yang dilakukan dalam rangka melindungi negara dari ancaman negara. Yang kedua, tujuan dan fungsi pertahanan negara. Undang-undang ini juga menekankan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang dapat mendukung pembangunan nasional. Fungsi pertahanan negara meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan strategi pertahanan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi prajurit. Yang ketiga, penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur bahwa penyelenggaraan pertahanan negara harus dilakukan secara terpadu, total, dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa semua elemen desa, baik pemerintah, TNI, Polri maupun masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga dan melaksanakan pertahanan negara. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu yaitu tantangan dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Di sini kita langsung ke intinya saja, yaitu poin-poinnya. Negara kesejahteraan sulit diwujudkan karena pengaruh globalisasi dan persaingan ekonomi global yang makin ketat. Banyak kebijakan ekonomi malah mementingkan keuntungan segelintir orang dalam mengabaikan kesejahteraan rakyat. Nah, akibatnya muncul masalah seperti kerusakan lingkungan, misalnya penambangan dan pencemaran lingkungan, serta kesenjangan sosial dan kecelakaan kerja. Negara harus membuat kebijakan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, agar kesejahteraan benar-benar merata dan bukan hanya untuk kalangan tertentu. Nah, intinya kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai kalau kebijakan ekonomi dibuat berdasarkan Pancasila dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Lanjut, di sini ada kita bahas yang B, peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Menurut Yudi Latif, negara punya beberapa peran penting, yaitu yang pertama menciptakan hubungan sosial yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, menyediakan kesempatan yang sama bagi kita semua untuk berkembang. Yang ketiga itu memberi akses adil ke informasi, layanan, dan juga sumber daya. Dan yang keempat, mendorong rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Negara harus memastikan semua orang punya kesempatan untuk dapat fasilitas dan juga hidup yang layak. Negara juga wajib menjamin keadilan sosial dan menyediakan kesempatan yang sama untuk mendukung rakyat agar bisa ikut menentukan masa depannya. Lanjut ke materi ke yang C, yaitu penerapan sistem ekonomi Pancasila. Contoh nyata dari sistem ekonomi Pancasila itu antara lain kalau kita mengacu ke LKS itu ada 7 poin. Yang pertama itu koperasi sebagai bentuk ekonomi gotong royong. Yang kedua, cabang produksi penting dan dikelola negara demi kepentingan rakyat. Yang ketiga itu ada sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Yang nomor 4 itu UMKM didukung pemerintah agar bisa bersaing dan juga berkembang. Yang kelima, ekonomi kreatif dan pariwisata dibina untuk membuka peluang usaha. Dan yang keenam itu pemerataan kesempatan dan jaminan sosial serta tunjangan dan juga asuransi. Lalu yang terakhir, kemudahan akses modal untuk rakyat agar bisa mandiri secara ekonomi. Intinya adalah sistem ekonomi Pancasila menekankan gotong royong, pemerataan, dan keadilan agar semua rakyat bisa sejahtera, bukan hanya orang kaya saja. Materi prinsip gotong royong dalam membangun harmoni. Yang pertama, makna umum gotong royong. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong yang berarti memikul dan juga royong yang berarti bersama-sama. Secara harfiah, gotong royong dapat diartikan sebagai tindakan mengangkat beban secara bersama-sama dengan tujuan agar beban tersebut menjadi lebih ringan. Lanjut, jenis-jenis gotong royong. Sosiolog terkenal Indonesia yaitu Konjaraningrat membagi gotong royong kepada 2 kategori utama, yaitu gotong royong tolong menolong dan juga gotong royong kerja bakti. Yang pertama itu gotong royong tolong menolong. Kegiatan ini lebih bersifat individual atau per orang, di mana masyarakat membantu individu atau keluarga yang membutuhkan. Nah, contoh dari kegiatan ini antara lain menolong tetangga yang sedang mengadakan acara pernikahan, seperti hitanan, dan juga memberikan bantuan saat upacara kematian ataupun membantu membangun rumah. Yang kedua itu ada gotong royong kerja bakti.
Beda dengan gotong royong tolong menolong, di mana gotong royong ini biasanya dilakukan untuk kepentingan umum, seperti membersihkan lingkungan desa atau kampung, membangun jalan, membangun fasilitas umum, ataupun membuat tanggul. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga masyarakat yang bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan yang kolektif. Konjara Ningrat juga membagi jenis-jenis gotong royong di masyarakat pedesaan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, seperti tolong-menolong dalam aktivitas panen bersama. Yang kedua ada tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga, seperti membantu membersihkan lingkungan rumah dan juga membangun rumah jika ada perabotan yang rusak, itu juga termasuk. Yang ketiga itu ada tolong-menolong dalam persiapan pesta dan upacara, itu seperti pesta pernikahan, kita membantu seseorang dalam acara pesta pernikahannya, dan juga hitanan atau sunat, ya sunat juga termasuk kita bantu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, seperti bencana, korban bencana, kecelakaan, bahkan kematian. Lanjut, nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Kalau kita mengacu pada LKS, arti atau materi ini menjelaskan gotong royong merupakan salah satu manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan juga gotong royong termasuk dalam praktik gotong royong. Pada konteks ini, gotong royong tidak hanya menjadi wujud kerjasama, tetapi juga merupakan bagian dari filosofi hidup bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan juga keadilan. Jika kita mengacu pada sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, gotong royong mengajarkan masyarakat untuk bekerja sama atas keikhlasan dan juga ridho Tuhan, di mana setiap individu atau perorangan bertindak dengan niat baik tanpa pamrih. Intinya adalah dalam poin ke-1 ini kita diajarkan untuk tolong menolong kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik. Justru kita menolong orang lain itu dengan motif untuk mengharapkan ridho Tuhan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui gotong royong, masyarakat menunjukkan rasa kemanusiaan dengan saling membantu tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Ya, artinya melalui gotong royong, kita membantu orang lain atas rasa kemanusiaan satu sama lain tanpa membeda-bedakan mau dia agama apa, mau dia ekonominya gimana, mau dia latar belakangnya gimana. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Gotong royong mempererat persatuan dan juga kesatuan bangsa, di mana setiap individu merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab bersama untuk kepentingan kolektif. Agak ribet ya. Intinya adalah gotong royong dalam poin persatuan Indonesia itu mempererat persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.